Oke, sekarang aku nyoba untuk bikin video sendiri tentang aku sendiri. Aku ngobrol sendiri sama kamera, cerita tentang awal mulanya aku masuk Platnas. Mungkin dari awalnya aku masuk ini kali ya, bisa ke taekwondo tuh gimana ceritanya. Jadi berawal dari dimana aku adalah seorang anak kecil yang cengeng, sukanya nangis tiap hari. Dulu aku tuh sukanya gambar, hobinya gambar. Ibu aku nyuruh aku ikut les gambar aja, tapi bapak aku melihat aku tuh kerjanya nangis mulu tiap hari, nyari kaos kaki aja nangis. Terus jadinya disuruh ikutan bela diri gitu kan. Pas lagi di jalan sama bapak aku naik motor gitu, ngeliat ada orang selesai latihan bela diri gitu, bajunya belakangnya tulisannya taekwondo. Terus ya udah langsung deh ditanyain. Itu waktu aku masih SD kelas 4 atau kelas 5 deh, kayak kelas 5 ya. Pokoknya emang aku masuk taekwondo, aku inget banget aku tuh kelas 5 SD. Orangnya ini selesai latihan taekwondo langsung tuh didaftarin ikutan taekwondo. Dan di situ aku benar-benar suka ya, karena taekwondo ini membuat aku banyak kegiatan di luar rumah, dimana aku waktu itu lagi nggak gimana ya, bikin aku happy aja sih. Apalagi pas lagi mau naik tingkat, ya namanya ujian kenaikan tingkat kan. Jadi waktu itu dari sabuk putih ke kuning aja tuh aku happy banget, gila sih, kayak sampai nggak bisa tidur, sampai kayak mikirnya besok sabuk aku udah ganti. Dan itu kan 3 bulan sekali deh kalau nggak salah. Aku rajin dulu, rajin banget ikutan latihan taekwondo karena aku nggak betah di rumah kan. Kerjaannya pokoknya banyakin kegiatan di luar rumah dan tersalurkannya di taekwondo. Pertama kali aku ikutan taekwondo itu langsung dilirik sama pelatih aku, karena taekwondo itu kan memang mayoritas dicarinya atletnya itu yang posturnya tinggi dan kurus kan. Dan melihat badan aku itu, wah ini cocok nih jadiin atlet. Itu tuh udah dilirik sama pelatih aku dulu, namanya Sabung Teguh Budianto. Dia nyuruh aku buat, tuh kamu ikutan jadi atlet aja, disalurinnya ke ada kayak nama klubnya gitu kan, Manunggal Jati. Dulu tuh dojangnya ada persatuan klub-klubnya gitu namanya Manunggal Jati. Terus itu aku ikutan latihan bareng gitu kan sama yang kayak dipantau buat jadi atlet gitu. Aku tinggi sih di situ, tapi fisik aku tuh jelek banget, bener-bener yang gampang ngos-ngosan. Jeleknya aku tuh dulu di situ, fisiknya aku jelek karena tulang aku kecil kali ya, jadi kayak lemah gemulai banget aku tuh, lemah gemulai. Habis itu lagi ya, pertama kali aku ikutan tanding, itu bukan tanding tapi seleksi, pokoknya tarung di tengah lapangan gitu. Aku masih ingat banget itu, aku sabuk kuning, jelek, hitam, gosong. Itu aku tanding ketemu anggrek. Nah, ada tuh pelatih aku namanya Sabum Heru, pelatih yang dari Manunggal Jati itu kan, lagi benerin sabuk aku tuh. Dia bilang gini, kamu ntar ketemu sama siapa? Namanya anggrek. Dia langsung kayak aduh gitu. Jadi anggrek itu udah sangat dikenal di kota Semarang bahwa dia itu kayak nomor satunya di Semarang. Dan memang waktu itu dia juga udah atlet Jawa Tengah juga sih, kayak yang diandelin gitu. Memang dia bagus kan. Aku dulu ditendang kepalanya, sampai aku kayak yang mikirnya tuh pasti tendang kepalanya tuh kayak aku takut gigi aku patah. Pokoknya aku nangis aja waktu itu, keluar lapangan tuh nangis-nangis, gigi aku patah, padahal enggak. Pokoknya itu tanding pertama kali aku langsung kena kepalanya dari si anggrek. Aku masih inget banget ya, anggrek orangnya masih hidup nih. Itu aku kayaknya tetap masih lanjut latihan sih, toh waktu aku juga masih baru banget, jadi kayak ya nggak masalah, aku masih mau lanjutin. Waktu itu masih mau jadi atlet geologi, tapi pas waktu kelas 6 aku disuruh fokus ke akademis saja kan, jadi aku bener-bener stop latihan buat jadi atletnya. Aku stop taekwondo dulu. Pas masuk SMP aku baru lanjutin lagi, tapi waktu itu pelatih nyaranin untuk mau nggak ikutan tanding Bumse. Jadi Bumse itu baru pertama kali ditandingin, masih jarang lah atletnya. Dari kita menyediakan pelatih Bumse juga. Untungnya tuh dulu pelatih aku tuh dia kayak wasit gitu, dan dia pernah tanding-tanding juga kan, jadi cukup bagus lah. Waktu itu tanding open gitu deh, itu langsung juara, dapat peringkat 3 kan. Wah seneng banget, gila, dapat perunggu pertama kali, dapat medali. Aku tuh kayak pengen lagi, aku pengen bisa dapat medali lagi nih. Pokoknya aku benar-benar yang seneng banget bisa ikut pertandingan. Berkali-kali ikut tanding, tapi dulu aku tuh sering kalah sama si temanku nih, sama si Resa sama si Mbak Karin. Aku sama Resa kan barengan, cuman Resa itu dulu dia tulangnya lebih besar dari aku. Pokoknya setiap kalau ngelakuin setiap tanding, aku tuh pasti kalah duluan deh sama si Resa nih. Mbak Karin juga, aku tuh kayak terlalu jelek aja, ototnya tuh kayak terlalu lemah gemulai karena emang nggak ada dagingnya, nggak ada tulangnya, kayak kecil
kecil banget, lemah gemulai banget. Dan aku memang ngerasa pasti aku sering kalah sama mereka. Termasuk nih, dulu itu kan setelah jadi atlet kota, kita kan kayak ada pertandingan antar daerah, pokoknya namanya Porprov aja. Di situ cukup besar duitnya buat atlet kan. Dan itu bisa jual beli pemain gitu. Kalau emang nggak dipakai di kota Semarang, kita bisa main di kota lain. Dan waktu itu aku tuh nggak dipakai sama kota Semarang karena aku tuh kalah sama si Resa, sama Mbak Karin, terus masih ada yang lain lah. Jadi aku nggak kepake di kota Semarang. Aku tuh udah mau disalurin ke daerah lain kan biar aku bisa main Porprov. Waktu itu kalau nggak salah Kudus deh, atau mana aku lupa lah, pokoknya udah lama banget itu. Aku nggak kepake, tapi ada seleksi nasional nih, karena sebelumnya tuh udah main Popnas kan. Aku main Popnas kayak ngikut-ngikut aja, untungnya bisa main Popnas karena nggak ada atlet lain. Jadi aku walaupun sering kalah tapi masih kepake gitu. Terus pas seleksi dicarinya tuh yang posturnya tinggi, jadi direkomendasiin sama daerah. Terus pelatih aku, Master Sulis, dulu merekomendasikan aku untuk ikutan seleksi. Waktu itu ada dua atlet yang diberangkatin, cewek 2, cowok 2. Ini udah seleksi yang kedua. Yang pertama kan seleksi yang di Cipayung, waktu itu habis dari Popnas langsung berangkat semua buat seleksi, tapi kan aku nggak kepilih. Nah yang seleksi kedua ini yang rekomendasi dari Jawa Tengah itu, nah aku dipilih nih. Dari si Resa sama Mbak Karin tuh nggak dipanggil, mereka nggak terekomendasi karena bukan postur yang dicari sama pelatnas. Nah di seleksi yang kedua nih dicari posturnya kan, dan waktu itu rame, ada yang dari DKI, ada yang dari Jabar, dan itu juga nggak langsung masuk udah fix kamu jadi atlet pelatnas, tapi kita kayak latihan sebulan, dilihat perjuangan kamu, niat kamu untuk masuk pelatnasnya ada daya juangnya atau enggak. Dan waktu itu aku mikir ya aku dikasih kesempatan, kenapa enggak aku manfaatin dengan baik. Di situ bener-bener aku masih inget banget, aku nggak bisa nendang Yapchagi sih, bener-bener parah. Nendang aku tuh jelek banget, nendang Yapchagi semua itu jelek, aku kayak nggak bisa apa-apa. Tapi waktu aku ngikutin Master Sin ngelatih apa, dia maunya seperti apa, aku berusaha sih gimana mungkin yang terbaiknya aku yang bisa aku lakuin. Aku ngerasa perubahan dari yang awal aku nggak bisa, terus aku bisa. Dan Master Sin mungkin melihat daya juang aku kali. Aku tuh emang kayak ngerasa waktu itu emang kayak wah luar biasa banget latihan aku kayak akhirnya ya udah aku ngejalanin apa yang dikasih aja sih. Aku bener-bener ngerasa beruntung bisa dikasih kesempatan. Terus Master Sin bisa melihat potensi aku ya pas udah masuk pun. Itu kan aku dulu bareng sama Mbak Devia, itu 2013 bareng sama Mbak Devia, ada Mbak Sasha dari Jakarta, aku ingat banget, Mutako, Kevita, berarti jadi 5 atlet tuh. Ada Mbak Laras juga nih, Mbak Laras, aku lupa Mbak Laras tuh masih jadi atlet atau enggak. Pokoknya dulu sempet lah latihan bareng sama Mbak Laras. Habis itu aku kan masih junior sama Kevita sama si Mutako, terus main kejuaraan Asia Junior itu. Oke, selama latihan dulu aku masih inget banget 3 bulan berturut-turut kita cuma latihan Yapchagi, bener-bener basic latihan Yapchagi. Wah, penguatan otot kecil itu bener-bener. Kalau latihan Pumse itu taekwondo tuh penting banget otot kecilnya, jadi kita tuh nggak butuh otot-otot besar kayak di tempat gym-gym gitu kan yang badannya gede-gede gitu. Mereka malah yang badannya besar-besar kayak gitu belum tentu bisa nendang seperti kita. Jadi memang yang di taekwondo ini yang dibutuhin adalah otot-otot kecilnya biar bisa ngebentuk gerakan-gerakan yang cukup rumit gitu kan. Ya dulu bener-bener latihannya Yapchagi mulu sama Master Sin, gila. Dari aku yang nggak bisa sama sekali nendang sampai sekarang bisa nendang, walaupun memang nggak sebagus atlet-atlet di luar sana ya, tapi aku masih berusaha ingin bisa seperti mereka. Yaitu sih awal mulanya aku bisa masuk pelatnas sampai sekarang ini. Pokoknya aku banyak berterima kasih banget sama Master Sin yang bisa melihat potensi aku, terus Master Sulis juga, Master Sabam City juga yang bisa support aku bisa sampai seperti ini sekarang, yang bisa dibilang Mutiara Habibah tuh siapa? Atlet taekwondo gitu. Jadi benar-benar orang-orang kenal aku ya sebagai atlet taekwondo. Gak nyangka sih, aku dulu mah cuman asal ikut aja. Aku gak nyangka bakal sampai di titik ini. Sampai si Resa pun yang selalu dulu ngalahin aku pun, dia pernah ngechat aku pas aku main Asian Games deh kalau nggak salah. Dia kayak, ih bangga deh Mut, kamu bisa di titik sekarang ini. Aku pun juga nggak nyangka sih, aku benar-benar kayak cuma ngejalanin apa yang ada di depan aku gitu. Mungkin itu aja sih ceritaku masuk pelatnas. Mungkin kalian bisa serap beberapa poin-poin. Aku juga pasti nyelipin cerita-cerita aku yang lain di video-video aku yang lain. Ditonton video-video YouTube aku ya. Jangan lupa di subscribe, terus di komen kalian pengen nonton video apa di channel aku.
aku, karena aku suka banget ngedit videonya. Bener-bener killing time banget sih di saat aku ngerasa nggak tahu mau ngapain, ya udah ngedit video aja. Dan setelah ngedit video tuh mood aku bagus, nggak tahu kenapa aku seneng sendiri. Apalagi kalau udah ngeliatin komen-komen happy dari orang yang nggak aku kenal, ternyata mereka notice aku gitu, kayak ya lo itu motivasi banget sih buat aku ya. Jadi aku ngerasa aku mendapatkan motivasi baru untuk menjalanin hari-hari aku dari YouTube. Terima kasih banyak. Dadah.